Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dikabulkan segala hajat dan cita-cita, termasuk hajat dan cita-cita menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sahabat sekalian telah mengklik video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua untuk bekal kita menuju ke Tanah Suci. Pada video kali ini yang baru bergabung, saya mohon untuk subscribe channel ini, karena insya Allah setiap hari akan ada video seputar umroh haji, cerita seputar Mekah dan Madinah, dan juga cerita seputar umroh. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, di video kali ini saya kembali menceritakan bagaimana pengalaman saya dalam membimbing jamaah umroh ke Tanah Suci. Sekitar tahun 2014 sampai dengan 2017 itu saya bertugas sebagai seorang mutawif, sebagai seorang tour leader, dan kadang-kadang juga sebagai semuanya lah saya pegang waktu itu, karena kebetulan pihak travel ini all in one, artinya saya di sana bisa melakukan apa saja, mulai dari persiapan di tanah air, kemudian sampai di Tanah Suci, bahkan sampai kembali lagi ke tanah air. Nah, ada satu kejadian yang kiranya saya perlu ceritakan tanpa saya menyebutkan nama dan identitas orang tersebut, tetapi di sini saya ingin menceritakan tentang sikapnya atau attitude-nya, sehingga menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama bagi teman-teman sahabat yang akan berangkat ke Tanah Suci atau yang sudah berangkat ke Tanah Suci tapi ingin kembali lagi ke Tanah Suci. Maka harus kita perhatikan dari mulai pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kemudian segalanya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena semua itu akan kita temui ketika kita berada di Tanah Suci. Ya, nah pada kisah kali ini ada satu jemaah perempuan yang saya boleh menyebutkan bahwa dia ditegur langsung oleh Allah di Tanah Suci. Ya, lewat apa? Lewat sesuatu yang memang itu adalah hal yang lumrah bagi perempuan, yaitu haid. Tetapi kemudian haidnya ini menjadi tidak biasa. Kenapa? Karena seharusnya pada saat itu dia sudah suci gitu ya, sudah bisa melaksanakan umroh, tapi kemudian haid itu tidak berhenti, ya, itu terus-terusan keluar, bahkan sudah dikasih obat, sudah dikasih penahan gitu ya, agar haidnya itu tidak keluar terus, tetapi tidak bisa, ya. Tidak bisa. Nah, di sini saya mengambil pelajaran karena kebetulan saya sangat kenal sekali dengan orang tersebut, ya, dengan perempuan tersebut. Jadi memang saya perhatikan gitu ya, ketika di tanah air, ya, dia memperlakukan orang itu semena-mena, ya, dia menindas, ya, kemudian kadang tidak sedikit orang-orang dekat dia, ya, bisa dikatakan karyawan itu sakit hati hampir setiap hari, ya, sakit hati. Kenapa? Karena omongannya, karena perilakunya, caranya dia memimpin satu lembaga atau perusahaan itu membuat orang lain tidak nyaman, ya, dan itu sangat berbahaya menurut saya, ya. Apalagi perusahaan yang bergerak di dunia umroh, ya, yang ownernya atau pemiliknya itu mau nggak mau harus berangkat ke sana, ya. Dalam satu kesempatan dia harus berangkat ke sana, entah itu karena jamaahnya pengen ditemenin atau karena dia memang ingin berangkat ke sana. Artinya dia harus berangkat ke sana gitu, dan ketika di sana otomatis kan dia akan menemukan apa yang dia tanam itu akan dia tuai, itu ya bahasa saya. Jadi apa yang dia telah perbuat di tanah air itu akan dia rasakan di sana gitu, ya.
Jadi sekali lagi ini bukan mengada-ngada atau ini membuat-buat dan lain sebagainya, tapi ini real adalah pengalaman saya ketika saya bekerja sebagai seorang tour leader atau pemandu perjalanan ibadah umroh, ya. Nah, poin yang penting yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, jangan pernah sekali-kali kita menzolimi orang lain. Ya, menzolimi diri sendiri aja kita nggak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Ya, menzolimi itu dalam arti apa? Kita berbuat semena-mena terhadap orang lain, membuat orang lain sakit hati dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kenapa? Karena apapun itu, ya, di tanah suci itu kehidupan akhirat, gitu ya. Seperti yang sering saya katakan bahwa labbaik innal aisyul akhirah, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya kehidupan di tanah suci itu adalah kehidupan akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di tanah air, ya, di Indonesia, itu besar kemungkinan kita akan terima di sana, ya. Sebagai teguran buat kita, sebagai peringatan buat kita agar kita jangan melakukan hal itu, gitu ya. Makanya kenapa di tanah suci itu, ya, termasuk di Mekah terutama, yaitu ada namanya padang mahsyar, ya. Dalam satu riwayat itu adalah nanti tempat dibangkitkannya manusia di sana, di Arafah, ya, di Arafah, tempat dibangkitkannya seluruh manusia, ya. Artinya itu adalah gambaran kehidupan akhirat, ya. Jadi jangan menzolimi orang lain, ya. Diri sendiri aja nggak boleh, apalagi orang lain. Nah, kemudian kita harus selalu berprasangka positif, gitu ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi. Allah itu ada dalam prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka positif, maka Allah akan memberikan sinyal yang positif kepada kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pikiran kita itu akan menghasilkan perkataan. Perkataan akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu akan menghasilkan kebiasaan atau habit. Habit itu akan menghasilkan karakter. Ya, karakter itulah citra kita. Orang mengetahui kita itu dari karakter kita. Apakah kita orang baik, pemaaf, pemurah, ya, pemarah, atau misalnya pendendam dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat dari karakter kita, dan karakter itu dibentuk dari mulai pikiran, ya, perkataan, perbuatan, ya, kebiasaan, lalu menjadi karakter. Maka mulailah dari pikiran yang positif, sehingga nanti akan menghasilkan perkataan yang positif, kemudian perbuatan yang positif, kemudian juga kebiasaan atau habit yang positif, dan menjadi karakter yang positif. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi ibrah atau pelajaran untuk kita semua, ya. Jadi ini untuk saya juga, saya pribadi, saya mengingatkan diri saya sendiri agar saya selalu berbuat baik, positif, tidak menzalimi orang lain sebisa mungkin setiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.